Baik teman-teman yang ada di YouTube yang saat ini menyaksikan siaran ini, ya, saya sedang berada di Kali Catur, di Kali Catur Katentreman. Ini tempat BSM Centernya Pak Bayu yang ada di Madiun, Jawa Timur. Ya, saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung. Ada Mas Arif Afandi. Beliau mengucapkan semoga Allah paring kesehatan, keamanan, kesabaran, amin, kelancaran rezeki dan barokah. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih Mas Arif Afandi. Kemudian ada Bu Bara Buton dari Buton ini Pak, nyimak. Alhamdulillah jauh sekali. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Yudiana Partahwiyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asma obatnya apa Pak Bayu, nanti aja kita jawab ya, ini sekitar kita sapa dulu Pak. Kemudian ada dari Rio Pak Hadi, kemudian ada dari Pontianak menyimak. Monggo yang lain silahkan absen dulu, teman-teman lain silahkan tinggalkan komentar dulu, absen dulu di kolom komentar atau di live chat. Nanti kita baca ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, baik pertanyaan maupun kesehatan. Kita kembali Pak Bayu ngobrolin tentang tadi, baru satu pertanyaan ini tadi. Tadi Pak Bayu mengatakan sayurnya itu ternyata dari testimoni orang-orang itu sayurnya bisa jadi obat ya Pak. Betul. Ini salah satu contohnya nih Pak. Iya, ada Kobis ini ya. Baik, Kobis. Ini boleh saya cicipi Pak Bayu? Boleh, silahkan Pak Bambang. Ini teman-teman, ini adalah Kobis organik, ya, Kobis organik yang menggunakan pupuk hasil dari mitra tani BSM. Teman-teman BSM yang menanam Kobis menggunakan pupuk organik buatannya sendiri yang menggunakan cara BSM. Ya. Kita coba kunyah, tapi memang kalau organik ada bolong-bolong, tidak masalah. Ada ya? beberapa. Ada beberapa. Kadang-kadang ada dimakan ulat. Nah, ini kemarin kan ini ngelewati masa pas ini loh Pak, pas Lebaran itu loh Pak. Jadi karyawan kan tidak bisa full. Kita cobain ini Pak. Beda Pak, jadi rasanya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya gitu. Iya, rata-rata kalau organik rata-rata manis. Yang cuma tidak manis itu cabai, pedesnya minta ampun kalau organik itu. Jadi teman-teman, saya bukan geragas, tapi memang iya. Yang geragas ini memang sengaja ini saya mencoba Kobis, tapi memang rasanya tidak ada kayak getirnya nggak ada. Jadi ini sangat aman sekali, walaupun ya memang ya namanya organik tetap ada lubang-lubang, tidak masalah. Kadang-kadang ada lubang-lubang. Ini kemarin kan kita tidak semprot Pak, sudah karena ditinggal libur Lebaran. Karena ditinggal libur Lebaran Pak. Banyak jadi korban itu gara-gara libur Lebaran. Celeng. Pangan celeng akhirnya jadi. Karena kita tidak mengira sebelumnya. Ada sebelumnya Pak, wortel 2 hektar juga disikat monyet. Oh, baik Pak, kembali ke pembahasan tadi. Pak Bayu mengatakan singkong jadi obat. Kemudian dari obrolan-obrolan sebelumnya ada rencana membuat mie sehat, itu benar Pak? Gimana Pak itu? Secara manfaatnya apa, atau kalau rasa jelas mirip, hampir sama ya. Tapi kan ini bahannya dari singkong Pak, gitu. Singkong kita akan tambah dengan suwek Pak nanti. Jadi suwek kita akan buat tepung, kita tambah dengan tapioka, kita akan olah jadi mie. Harapannya satu, jadi kita menyediakan bahan baku untuk makanan penderita sakit kanker atau tumor dalam jumlah yang cukup, dalam kepraktisan yang tinggi, karena generasi sekarang ini kepengennya praktis Pak, kepengennya mudah. Ini yang sedang kita rancang. Jadi karena itu, tapi tenang Bapak Ibu, kita juga akan latihkan kok cara buat dan sebagainya, semuanya kita akan bukakan di waktu-waktu ke depan. Karena ya terus terang sih, tugas kami hanya mengedukasi,
mengajarkan, syukur-syukur ada yang meneruskan konsep-konsep ini, Pak. Ya, baik Pak. Teman-teman, jadi ini kan belum ya, jadi takutnya nanti wah saya mau Ya, mau sebentar lagi. mencoba. Ini sudah proses, kalau untuk singkong kita sudah proses. Kita proses di fermentasi sudah. Ya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi membahas tentang tadi menyinggung tentang gadok yang ternyata ampas dari gadok dipakai sebagai biangnya katalis. Betul. Kemudian katalis itu diproses lagi menjadi pupuk. Iya. Kemudian pupuknya dipupukkan ke tanaman, hasil dari panennya dimakan orang jadi sehat. Nah, ini yang namanya apa Pak ini? Bisa dinamakan integrated. Itu kita nyebutnya pemulihan tanah, Pak. Pemulihan tanah. Rejuvenated untuk tanah. Baik teman-teman, di sini ada beberapa produk yang memang kita tayangkan di sini. Ada gadok sumber waras, kemudian ada luruh ya. Ada luruh ya. Ini baru launching Pak ini ya, luruh ini luruh Pak. Baru keluar Pak. Baru keluar. Kemudian ada sal manis, diastrol, barong, primas, segan, kemudian seligir. Banyak banget ya. Tapi ini ada satu gelas itu kopi, bukan? Tapi kopi ini juga kopi herbal loh, teman-teman. Jadi memang mungkin ada gelas gelas di situ itu isinya kopi herbal yang nanti juga akan dibuat Pak Bayu. Kalau ini sempat. Kalau sempat loh ya. Saya mau bikinkan ya nggak bisa. Ini kopinya mantap sekali, teman-teman. Jadi pengen ngopi gara-gara ngomongin kopi. Nah, ini beda teman-teman kopinya. Jadi kopi ini rasanya seperti rempah, tapi ya tetap ada kopinya. Dan mungkin nanti banyak manfaatnya. Belum kita bahas. Ini cuplikan aja. Jadi walaupun ada produk-produk di sini, kita tidak menyuruh atau tidak mewajibkan untuk membelinya. Karena produk-produk yang Pak Bayu buat ini hanya sebagai alternatif terakhir. Karena setiap orang sakit itu mempunyai kewajiban untuk berikhtiar. Betul ya Pak? Betul. Kadang-kadang kan ada juga orang berikhtiar datang ke sana, dikasih air putih, celupin keris, suruh minum. Itu saja sampai dilakukan. Betul. Gitu loh. Jadi produk-produk yang ada di sini adalah sebagai alternatif terakhir aja bagi Bapak Ibu yang menderita penyakit tetapi tidak bisa membuat sendiri. Contoh, hal yang paling mudah seperti seligir. Seligir ini berbahan dasar seledri dan kenikir. Jadi teman-teman kalau misalnya di rumah tidak bisa membuat pun bisa membelinya. Ini teori terpaksa juga ya, terpaksa membeli. Jadi membeli karena terpaksa, tidak bisa menyediakan. Karena tidak semua orang kita percaya memiliki tanaman-tanaman itu. Kita sedang berjuang, teman-teman. Kita sedang berjuang untuk menyadarkan masyarakat supaya ayo tanam sendiri, ya. Ayo buat sendiri, gitu. Tetapi yang namanya orang sakit itu kan darurat ya Pak ya, butuh segera diobati. Ini tak geserkan ini, nggak apa-apa, mudani. Orang sakit butuh segera diobati. Kalau misalnya sudah nggak nyaman nunggu nanam jambe dulu ya keburu tua dulu ya Pak ya. Makanya di dalam pelatihan sempat saya singgung, tanamlah sekarang, jangan tunggu besok. Karena jenengan menanam sekarang, jenengan akan bermanfaat bagi orang-orang setelah jenengan. Kita berinvestasi tetapi buat anak cucunya gitu Pak. Oke Pak, sekarang kita bahas tentang produk. Saya tunjukkan dulu dasarnya Pak Bapak. Begini.
semua produk yang diproduksi ini adalah resep-resep yang saya bagikan kepada masyarakat. Ya. Ini seberapa saya jelaskan detail lah, saya jelaskan detail. Saya jelaskan detail itu artinya kita jelaskan per bagian. Contoh seperti misal, luruh yang terbaru. Luruh ini adalah untuk membantu meringankan gejala kencing manis. Kalau bahan-bahan utamanya dia sebenarnya hanya cibluan, sambiloto, seledri, sama kenikir. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ketika saya memberikan resep-resep kepada Bapak Ibu, itu adalah supaya Bapak Ibu bisa membuat obat tanpa beli. Jadi tidak tergantung juga ke kita. Nah, kenapa kita luncurkan luruh? Luruh itu kasusnya ini berbeda-beda. Jadi ini ada 7 macam produk. Ini berbeda-beda semuanya. Jadi kalau luruh itu komplikasi rata-rata. Komplikasinya ada 2. Yang pertama dia sudah sakit diabetes. Karena darahnya kental, biasanya disertai dengan hipertensi. Hipertensi yang tidak pernah mau turun. Dikasih obat penurun gula, turun gulanya naik lagi, dikasih obat penurun tensi, hipertensi, pengencer darah, tetap tidak mau turun. Sehingga apa yang terjadi, kalau kondisi hipertensi dalam waktu yang lama, ditakutkan kan pasti ke gagal ginjal. Karena tensi terlalu tinggi. Karena itu kalau di resep saya, biasanya kan buat begini, carikan cibluan, akar, batang, daun, kemudian dikeringkan, dibuat teh, itu yang dipakai untuk buat jus. Nah, tetapi kadang-kadang minta maaf, cipluan itu di mana-mana banyak. Tapi tidak semua ada cipluan. Nah, ketika kita buat sudah kasus seperti itu, kalau buat sendiri bisa. Tetapi kadang-kadang ketika pergi tidak dikonsumsi. Kalau rebusan-rebusan ini semua bisa dikonsumsi dalam waktu lama, kecuali satu yang tidak boleh lama, diastrol. Oh gitu. Diastrol ini tidak boleh dalam waktu lama. Karena dia termasuk dosis tinggi Pak kalau ini. Dan semuanya rasanya paling tidak enak diastrol. Rasanya pahitnya minta ampun. Tetapi ini hanya kondisi urgent. Nah kalau yang lainnya ini dalam waktu yang lama. Kayak minuman sehari-hari ya Pak ya? Bahkan kalau boleh, ini diminum setiap hari Pak. Selama berapa? Bertahun-tahun. Nah saya kasih contoh nih. Contoh saya kembali ke luruh. Luruh ini bisa diminum lama sekali. Karena apa? Ini kalau sudah gula tinggi, berarti kental. Kalau sudah kental, berarti tensi pasti tinggi. Karena itu butuh penyetabil. Banyak orang kan kadang-kadang berkata ke saya, Pak, saya ini tergantung dengan obat penurun tensi dan obat untuk diabetes. Saya sudah bosan minum obat. Dan itu minum obat tidak sekali, bertahun-tahun sampai mati. Kenapa kok harus sampai mati? Karena kalau tidak minum obat itu, tensi tidak bisa turun, gula tidak bisa turun. Orang seringkali tanya ke saya, Pak Bayu ada tidak herbal untuk menurunkan itu? Karena itu kita buatkan dalam bentuk teh. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa produksi sendiri di rumah, saya lebih senang Bapak Ibu buat sendiri di rumah. Bahannya Bapak Ibu ada di sini, sudah jelas bahannya, tinggal itu dikeringkan, kemudian diseduh. Nah, tetapi kadang-kadang kan Bapak Ibu perlu pergi, perjalanan jauh, atau ada acara di mana, kan pasti lupa tidak bawa kadang-kadang. Tidak mungkin bawa rebusan. Nah, karena itu saya minta tolong, kalau seandainya boleh, bawa, kalau sasetan gini kan praktis, Pak. Iya. Seandainya pergi cuma 2 hari, bawa aja 1 saset. 1 saset bisa untuk 2 hari cukup, begitu. Sehingga apa? Pengobatan tetap jalan, badan tetap terkontrol, dan praktis. Seperti itu. Nah, coba Pak, saya baca. Luruh. Namanya kok ya luruh tuh Pak? Kayak luruh itu kan penghancur Pak, peluruh Pak, pengencer lah, pengencer. Nah, luruh cintaku. Kayak lagu. Sik Pak, bentar. Berarti saya mengambil kesimpulan gini Pak. Ini kan sebagai pengganti ketika orang tidak menanam sendiri. Tidak bisa tanam sendiri. Nah, jadi tetap ya namanya sakit itu kan tadi butuh pengobatan terus. Pengobatan
perbaikan metabolisme, dalam artian ini produk-produk rajangan ini adalah sebagai tambahan, atau ibaratnya yang Pak Bayu katakan kemarin, kalau tukang membangun itu butuh bahan. Ini salah satu bahan gitu ya. Kalau rebusan itu di dalam konsep bangun rumah, Pak ya. Bahan baku itu yang kita buat dari tetes itu. Itu kan tukangnya, Pak ya. Ya. Bahan baku itu makanan. Makanan. Kalau ini kan harusnya masuk di makanan. Iya, betul. Ini termasuk di bahan baku, Oh, Pak. lah berarti masuk di makanan. Makanan. Cuman masalahnya kan satu. Oh, itu loh, Pak. Ini yang baru diambilkan, ini berarti umur 4 bulan, Pak. Oh, iya. Ini selisih 2 minggu yang lalu. Singkongnya. Boleh dibawa masuk singkongnya, Pak? Ya nanti Tolong, aja Mas. Pak, ini dilanjut dulu. Dilanjut dulu. Ya. Baik. Jadi ini termasuk di makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi, jadi jahe, temulawak, kencur, sayur, bayam, dan semuanya, pegagan, semanggi, itu kan sayur termasuk, Pak, dan bumbu-bumbu. Dan itu menjadi bahan baku untuk membangun tubuh kita. Oh, Lah yang bisa mengurai itu menjadi bagus, tetes tadi. jamu tetesnya. Oh, jamu tetes itu ibarat kata itu sebagai katalisnya gitu ya. Tukang, sing satu nih mas, sing Tukang satu ya. nih mas. Sebagai Satu nih, Mas. tukangnya. Jadi teman-teman nanti tergantung penyakitnya apa. Misalnya sakitnya diabetes, tetapi hanya diabetes tok. Nah, bisa misalnya minum gadok tadi sama diastrol. Kalau diabetes saja untuk menurunkan itu gini. Nanti saya jelaskan satu-satu. Oh, Tidak ya. salah. Oke, Tidak salah. baik. Tidak salah. Berarti ini yang tadi Pak Bayu sebutkan komplikasi misalnya. Ini luruh itu komplikasi antara hipertensi. Hipertensi, diabetes. diabetes. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mengalami hipertensi dan menderita diabetes, otomatis karena banyaknya sumbatan-sumbatan perlu mengkonsumsi luruh. Cara seduhnya cukup mudah ya. Ambil 1 saset, kemudian seduh dengan air panas setengah liter. Diamkan dulu 1 jam, kemudian diminum untuk 1 hari. 1 hari atau 2 kali. 1 hari tetap 2 kali setelah makan ya Pak? Iya. Setelah makan kalau untuk rebusan luruh ini teman-teman.